wabarakatuh. Ya, masih dengan kami. Kita apa kami? Saya Bang Henry. Saya Bang Opan. Lemes amat, Mang. Lemes Pak, kurang vitamin. Oke, masih di refresh. Ya, podcastan. Kere-hore. Nah, ya, edisi hari ini edisi apa? Edisi kali ini adalah saya nyebutnya Sri Kandi Planner. Sri Kandi Planner. Apa tuh artinya? Pakai P, Mang, bukan pakai F. P. Jadi biar penasaran langsung aja ya. Langsung aja Sri Kandi. Semangat sih. Iya, ini semangat panas, Pak. Efek ya. Oke, langsung kita panggil aja. Siapa dia? Sri Kandi nih, Sri Kandi Planner ini. Langsung aja. Oke. Ini dia Sri Kandi ya, Sri Kandi Planner. Nanti kalian apa namanya? Sri Kandi Planner ini apa? Sebutan Sri Kandi Planner dan siapa namanya Sri Kandi ini ya? Mang Henry ya. Ini udah jauh-jauh nih. Jauh-jauh dari mana nih, Mang Henry? Dari Hong Kong. Dari Hong Kong. Lain di Tokyo. Iya. Saya tuh namanya Rika. Ya. Tapi biasa dipanggil tuh kadang Ratu. Kadang Rika. Teteh Rika ya. Rika. Roma. Iya. Iya, jadi Teh Rika di sini mau ngapain nih, Mang Henry? Jadi ini saya punya teman berat nih. Berat. CS berat ya. Apa saya yang berat gitu sebetulnya? Berat. Jadi Sri Kandi ini, Teh Rika ini memang termasuk salah satu konsumen dari Refresh Design. Mulai dari cetakannya, packing ya, segala macem, kerjasama, oke. Dan yang jelas Sri Kandi Planner. Sri Kandi itu kan sebutan istilahnya buat wanita. Wanita ya. Kan Sri Kandi ikon kan. Ikon ya. Planner ini pengusaha. Jadi pengusaha wanita sebetulnya Omang. Oh gitu. Jadi Sri Kandi Planner. Ambil rada kerenan dikit lah. Siap. Sri Kandi Planner kan bahasanya gitu. Untuk pengusaha ini bergerak di bidang apa ya? Nanti bisa Teh jelasin ya secara detail, nggak apa-apa. Teh Rika, jadi ya. Saya sedikit tahu lah perjalanannya, makanya Teh Rika. Iya, Bang Roma. Oke, Roma siap-siap. Ya, Teh Rika yang saya tahu Teh Rika ini udah hampir 8 tahun. 8 tahun. Tepatnya 2021 8 tahun sebagai entrepreneur. Sri Kandi Planner. Siap. Nah, perjalanannya itu lumayan lah kalau buat saya 8 tahun buat seorang wanita. Sri Kandi masih muda. Masih muda Bu ya, tapi nggak jomblo. 17 tahun, Pak. 17 tahun. Masih muda banget. Sisanya. Astagfirullahaladzim. Bisa kepikiran ya sampai titik ini. Awalnya dulu deh. Dulu itu gimana? Mau usaha itu? Dulu tuh coba jualan lah, tahu kan ya waktu di perempatan teh. Perempatan Ciruas ya, Prancis. Ya. Dulu tuh dari es dulu terus ke roti bakar. Es roti bakar. Ya benar. Yang es saya nggak tahu, roti bakar tahu. Awalnya. Habis es roti bakar. Iya, Bu jangan getar gitu tangannya Bu, biasa aja. Jangan tremor Bu. Oh enggak ya. Nah, ini lagi serius orang mau jelasin. Deketin lu. Kurang deket ya. Iya, kurang dekat. Jadi dari es ke roti bakar lanjut. Abis itu tidak berhasil tuh, Pak. Biasa lah ya. Jatuh bangun. Sempat berhenti dulu tuh usaha di rumah dulu. Abis gitu coba online. Iya. Itu online jual produk? Produk skincare juga. Okay. Awal tuh skincare ya. Di skincare alhamdulillah jalan. Lumayan lama juga sih. Skincare masih sebenarnya sampai sekarang. Masih ya. Bisnis itu jatuh bangun lah ya. Ngikut MLM ini, bisnis tuh. Oke. Mencari jati diri usaha lah ya. Iya, yang mana nih? Terus coba-cobalah dibikin kue kering. Kue kering tuh karena lebaran tuh momen ya. Nah, momen. Jaraknya Bu. Kurang. Nah segitu pas. Yo, momen kue kering tuh ya. Iya, kue kering mati. Iya, kue kering. Gak saya sebutin Bu. Ya, kue kering aja. Kue kering tuh di Nastar. Kue nastar. Dulu tuh jualannya cuma
di momen lebaran aja. Kalau nggak lebaran di Nggak online gitu ya, biasa, gitu. skincare, baju fashion biasa lah ya. Apa aja yang bisa dijual lah ya. Apa aja. Kebetulan dulu mah kan online tuh belum ada, belum gitu ya, begitu belum booming. rame ya. Belum rame. Jadi maju di skincare tuh. Maju skincare. Di skincare. Yang adaannya lah gitu ya. Ya, yang maksudnya kelihatan lah. Ada hasil. Ada hasilnya. Iya, emang kepanasan ya. Ya, skincare. Itu lah berapa lama tuh skincare tuh? Skincare sampai sekarang sampai sekarang masih malah ya. Oke. Kalau skincare customer yang dulu tuh masih. Oke. Cuma kan kalau sekarang udah banyak ya bermunculan benar. skincare yang baru-baru. Jadi orang namanya manusia penasaran pengen nyoba. Betul ya. Cuma yang setia masih ada. Masih ada. Yang setia masih ada. Bisnis ya banyak kan yang tadi itu dibilang jatuh bangun. Cuma yang difokusin untuk saat ini sih di produk sendiri. Akhirnya mulai menemukan. Oke. Pantas dengan apa tadi sekilas menjelaskan gitu pantas disebut Sri Kandi karena memang Sri Kandi itu biasanya tangguh ya. Tangguh. Karena memang ya jatuh bangun nggak putus asa terus gitu ya. Siap. Sampai akhirnya menemukan untuk usaha sendiri gitu ya. Usahanya adalah kue. Kalau untuk sekarang udah baru beberapa bulan nih di cake ya. Dulu kan kue kering. Bikin cake bolu nggak bisa dulu. Justru nggak bisa. Tapi nekat jualan maksudnya. Nyoba lah. Nyoba dulu. Nyoba untuk sendiri. Tapi langsung open order sih. Gitu. Ya itu nekat. Open order. Tapi alhamdulillah karena mungkin kue orang udah pada tahu ya. Udah pada tahu. Langsung ada orderan cake tuh baru berapa bulan ya cake mah baru kalau cake tuh. Cake itu baru. Bangsa Indonesia 6 bulanan lah. Masa 6 bulanan. Ya, tadi kan bangsa Indonesia, bangsa Afrika. Sekitar 6 bulanan. Kalau di cake, kalau di kue cake. kering tuh dari dulu. Dari dulu ya malah. Tapi karena ada pengalaman dari kue kering itu kali ya. Jadi udah kayak udah punya nama lah mungkin gitu, orang-orang tuh udah penasaran. Tapi begitu nyoba cake itu langsung jadi gitu. Ada orderan itu berhasil. Alhamdulillah temen awalnya. Dia jauh tinggalnya di Merak. Mau ngerayain ulang tahun anaknya di sini. Coba Beb, gue bikinin dong buat anak gue. Beb gitu ya, kan. Beb. Iyalah. Kalau sekarang kebanyakannya Beb manggilnya. Beb. Padahal mah ada harga jeung asin. Iya, jadi gaya dulu ya. Pertama pesanan justru dari teman-teman deket dulu gitu ya Teh ya. Teman-teman dekat, saudara tuh alhamdulillah. Oke. Iya, panas Mang ya. Iya benar emang. Ini santai lah. Oke, santai aja. Aduh, sampai nempel. Terus untuk kue sendiri untuk masih ya sampai sekarang ya memang dari perjalanan karena bisnis namanya juga bisnis produk orang itu gimana ya? Betul. Kita capek tapi yang besar kan nama orang gitu kan ya. Saya sedangkan punya produk sendiri yang saya kerjain sendiri gitu, homemade lah ya. Kenapa enggak nih? Saya coba kembangkan. Mulai gitu kan. Malah lebih enak kan kalau dapat komplain apa itu kita lebih paham karena kita yang ngerjain. Karena tanggung jawabnya mau berangkat dari kita gitu ya. Apalagi kalau saudara kadang diskon dong. Nah, kalau itu. produk sendiri mah enak Sok gitu lah, kan. gitu ya. Sambil promo kan. Diskon dong, gitu. harga dulur. Gitu. Harga dulur. Iya. Padahal mah harga dulur itu daripada ke orang dilebihin ya. Karena ente jeung urang dulur ya lebihan. Harusnya begitu Mang harga dulur. Iya, Tapi rezeki itu nggak pahili loh. Benar, ada yang saudara. begitu, ada juga yang nggak perlu kita pinta, dia masih lebih. Udah ada yang ngatur ya. Berarti pas pertama bikin cake temen pesen itu langsung jadi berarti. Alhamdulillah. Berarti memang Tanpa gagal. Ada bakat. Udah ada bakat. Bakat gitu. apa? Udah berbakat kan? Bakat. Bakat ti leungeun. Bukan. Bakat ku butuh, bakat teboga. Bakat ku era. Akhirnya kapaksa we jadi. Tapi memang gitu. Iya berhasil kan. Kalau terpaksa mah tuh dengan hati. Dengan hati. Tapi tetap menggunakan kuenya dengan hati tentunya Teh ya. Harus dengan hati. Biar yang nyobanya juga ngereset gitu. Iya. Beda kalau yang bikinnya asal jadi sama yang sepenuh hati. Beda ya Teh ya. Beda ya. Beda. Bahasa kita kerehore. Sahabat kerehore nih.
Karena bukan berarti kita bahasa kere itu kan artinya susah ya, ataupun seadanya. Hore ya tetap senang. Filosofisnya kan kita begitu Mang ya. Hore gitu ya. Hore kere tetap tapi senang. hore gitu. Kere susah tapi tetap senang aja lah gitu. Seperti sekarang nih panas, hore aja lah udah gitu. Kan. Tapi sebenarnya sama tuh Terika nyambung sama Terika juga. Kere hore kita itu bukan berarti kita susah tapi asal-asalan. Ya, betul. Justru harus bisa memaksimalkan. Nah itu sahabat kere kalau pengen tahu jawabannya. Banyak karena yang memang kan apalagi dengan Terika ini produknya makanan ya. Jadi memang harus betul-betul dari tingkat higienisnya memang harus itu harus dijaga. Ada sopnya ya. Betul. Ada sopnya gitu kan. SOP-nya apa itu benar-benar terjaga Bu ya. Apalagi sedang pandemi begini gitu kan. Karena berpengaruh juga sih kita kalau pakai dari bahan. Kalau bahannya yang murah atau yang asal, si kue juga kan rasanya beda. Kualitas kuenya. Dari rasa, dari awet enggaknya. Ya, karena memang tanpa bahan pengawet juga kan? Enggak pakai bahan pengawet. Tuh, yang penting ya. Yang pentingnya itu. Oke. Iya. Itu kan tadi di cake nih. Saya mau mundur dikit nih ke belakang nih. Sebetulnya mulai pertama jualan nih di usia berapa? Perjalanan. Karena saya yakin gini Mang Iton, seseorang punya jiwa entrepreneur itu bukannya sebatas bakat. Betul. Bakat kubutuh, bakat kubutuh. Artinya sebenarnya dia tuh hobi sih, lebih ke hobi gitu. Lebih ke hobi kan. Yang bikin bertahan itu hobi sebetulnya. Seperti di episode berapa itu Mang Andi bilang kan, apa itu? Kalau kita melakukan sesuatu dengan hati, insya Allah akan ada jalannya. Nah, waktu pertama jualan itu di usia berapa? Zaman SD udah mulai suka tuh ya. Pengen beli Al-Quran dulu tuh ya. Punya duit segini tapi Al-Quran kan harganya segini gitu kan ya. Cobalah jualan ini, jualan coklat dulu. Coklat. Dikumpulin. Di zaman SD itu. SD itu. Udah kebeli Al-Qurannya udah berhenti jualannya. Dulu kan masih begitu ya, mut-mutan ya kan. Boro-boro ya. Ya, sampai jadi SD jualan coklat. Iya, buat beli Al-Quran ceritanya dulu itu. Ya, itu bakatku butuh gitu kan. Beneran bakat. Tapi ayah jalan gitu. Karena kita mau usaha gitu kan. Jualan coklat di zaman SD ke teman-teman ngejualnya. Ke teman-teman biasa, teman-teman di kelas gitu. Coklat ya, beli. Gitu kan. Alhamdulillah geus kekumpul meuli Al-Quran geus kabeli. Udah selesai udah tujuannya nih, udah tercapai gitu ya. Oke, jadi memang betul-betul dari kecil udah Bang Andi ini ya. Ada gitu tuh jiwa-jiwa ronta-ronta. Aing dagang. Oke, itu pertama jualan ya. Itu zaman SD-nya Teh Rika ini udah mulai berarti. Iya, udah mulai itu. Udah kepikiran gitu tuh. Oh, pengen dapat duit. Kalau kita selain minta dari orang tua gitu kan, usaha apa nih gitu kan. Yang emang bisa waktu itu ya cuma jualan itu. Yang bisa itu. Produk orang kita beli gitu kan, ke agen kita jual lumayan untungnya gitu kan. Tapi selama perjalanan sebelum buka usaha, kegiatannya apa? Apa memang mulai jualan atau kerja atau gimana? Dulu kerja dulu. Sempat kerja. Sempat kerja di pabrik. Oke. Berapa lama itu? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun habis di pabrik. Di pabrik ya. Ternyata ngerasa kurang nyaman. Kurang nyaman. Sakit tuh baik. Terus waktu tuh bener-bener nggak ada kita kalau gitu kerja ya. di pabrik. Pergi pagi pulang sore ya. Berangkat gelap, pulang gelap, main aja nggak bisa. Kok lampu masih nyala aja, ini kok nggak dimatiin ya gitu. Saya berangkat lampu nyala, pulang masih nyala aja, boros amat ya. Padahal waktunya. Iya. Jadi pada akhirnya Terika coba untuk pengen gini gitu ya, sendiri gitu ya. Maksudnya waktunya gitu ya. Dan sampai akhirnya itu kenapa memutuskan? Iya, kenapa? Karena akhirnya memang sakitu-kitu aja cenah. Atau memang jiwa-jiwa itu sudah meronta-ronta lagi? Sebenarnya waktu itu kerja juga udah enak. Cuma posisi kan habis melahirkan anak ketiga ya. Oh gitu.
Tuh ketahuan statusnya ya. Statusnya ketahuan. Juara 3 dari KT. Juara 3. Melahirkan anak ketiga. Waktu itu kan masih kecil-kecil anak tuh. Jadi karena memang nggak ada yang ngasuh. Betul. Terpaksa ya. Cabut lah ya. Iya. Harus ada yang dikorbankan lah ya. Betul. Akhirnya. Karena anak juga yang ketiga kan anak kepengen, yang laki-laki. Gitu dapat gitu alhamdulillah. Dapat alhamdulillah. Oke. Setelah digosok gitu ya. Yes. Selamat Anda mendapatkan laki-laki. Doang kupon. Iya, tapi itu semenjak vakum dari kerja gitu ya. Apa berapa lama waktu untuk ya sampai sekarang gitu. Memutuskan untuk usaha. Usaha maksudnya. Enggak sampai sekarang memutuskan usahanya. Setelah itu bakat juga sama. jadi biasa megang duit, punya gaji. Iya, tiba-tiba tek di rumah jadi ibu rumah tangga, ngurusan anak, masak. Pengen Kalau jajan pengen ini, apa-apa, pengen itu. minta sama suami, dikasih sih dikasih. Cuma kan ada kayak beban ya. Kita bebanting salah ke beli baju, beli skincare. Boros amat sih gitu kan ya. Dibilang boros gitu kan. Coba nih muter ya kan otak. Cobalah usaha dari ya itu awalnya di Ciruas. Di terus roti bakar. Es tuh bantuin adek ya yang roti bakar sendiri. Mulai itu ya. Mulai. Nah ternyata setelah memulai itu apa pemikirannya? Ternyata enak, sebenarnya enakan usaha sendiri ketimbang kerja di pabrik. Nah, catat tahu, sahabat Kerore. Tapi itu pilihan maksudnya, pilihan kerja atau usaha maksudnya. Iya. Selama memang kita punya keinginan yang kuat tentunya, Bang Henry ya, karena kalau hanya coba-coba dan untuk mengorbankan tanpa alasan. Coba mang kesangnya di lapela. Sarua ada kide-kide daerah. Cuacanya berubah-ubah. Iya, puguh. Iya, jadi setelah jualan es, pindah lagi. Iya, ke roti bakar tadi mah. Roti bakar. Nah, ini kenal dia dari saya buka roti bakar awalnya. Roti bakar. Iya, Mang. Saya yang bikin Terus menunya bikin soalnya. skincare ya. Skincare banyak saya kerja sama Terika ini. Dari di depan Kuaron itu loh. Iya. Oke. Emang saya tahu benar makanya kenapa saya undang Terika ini ya karena menurut saya punya sesuatu yang mungkin teman-teman jadi yang inspirasi buat mudah-mudahan ya dari semangatnya ya dari perjuangannya itu tadi ya. Gitu. Nah, balik lagi maju lagi nih Mang Iton ke usaha cake ini. Setelah usaha cake yang berarti kan lumayan lama nih. Usaha yang lagi digelutin ini. Lama. Permasalahan ada nggak permasalahan susahnya nih? Susahnya dulu lah. Susahnya dulu. Rugikah gitu ya? Sering rugi. Namanya orang usaha, kalau dibilang nggak pernah ada yang namanya turun naik itu kan bohong. Kalau yang namanya rugi memang ada, cuma kan kita ambil jadiin pelajaran. Gitu ya. Dengan adanya yang kayak begitu kita jadikan tahu. Betul. Iya nggak? Buat pelajaran kita ke depannya mesti bagaimana nih kalau menghadapi customer yang seperti ini, misalkan pesanan yang seperti ini. Itu kan kedepannya kita jadi lebih tahu. Ya, jadi jangan dibilang rugi sih, tapi diambil hikmahnya aja dari semua itu. Karena memang itu udah hukum alamnya kita usaha gitu ya. Karena pasti jatuh bangun tuh pasti ada lah ya. Makanya kan istilah saya sebetulnya bukan rugi mah. Kalau buat istilah saya adalah ilmu yang harus dibayar tuh ya segitu. Iya betul. Bukan rugi gitu. Karena kalau kita sekolah juga udah susah. Nggak bisa realnya nggak ada. Tapi nilai ilmu yang harus dibayarnya segitu. Mau nggak mau itu mah. Berarti jadi saya curhat. Quote-nya proses tuh tidak akan mengkhianati hasil. Nah itu betul gitu ya. betul. Quote yang membosankan menurut saya. Lagu lama gitu ya. Nah susahnya selain itu apa? Nih biar dijelasin. Susahnya ya selain karena memang hobi sih ya. Kalau saya tuh nggak mikir aja nggak gitu. Mikir susah berarti ya. Nggak mikir susah, nggak mikir rugi gitu. Jadi saya nikmatin aja, dijalanin aja gitu. Kita aja. Lu kita ini pepanasan coba. Nah naonan itu kikiran. Tapi demi ya setidaknya ada teman-teman sahabat Kerehore yang nonton jadi minimal kita bisa sedekah, bisa orang tuh nonton ketawa itu udah kan. Sharing ilmu gitu kan. Ya. Dan mudah-mudahan sih ini bisa jadi inspirasi ya teman-teman yang kita hadirkan di sini ya, Bang Henry ya.
Nah, kalau seneng ya, berarti apa karena mau rugi mau apa ya itu aja senengnya gitu. Senengnya ya karena memang bikin kue tuh hobi. Kalau orang udah makan kue kita dia puas, enak. Ada kepuasan tersendiri. Ada kepuasan tersendiri lah, nggak bisa diungkapin jadinya. Walaupun kita ngasih itu gratis, tapi kayaknya kalau dia menikmati apa yang kita kasih, nggak uang tuh nggak ada ininya. Jadi sekarang usaha cake-nya bukan usaha gitu, jadi bagi-bagi kue doang. Enggak lah Pak, maksudnya gitu loh. Iya sih teh, serius apa? Ntar lo minta gratis lagi. Senangnya, saya mau bagi-bagi gratis ya, seneng katanya. Bagi buat kita mah iya gratis ya teh ya. Buat sahabat-sahabat Kere Hore nanti tapi beli gitu ya. Oke, pencapaian yang paling menurut Teh Rika nih selama usaha itu apa? Artinya misalkan pencapaian yang paling menurut Teh Rika ini, misalkan saya bisa bikinin kue buat gubernur atau bisa bikin ada cerita konsumen yang saat kita bikinin apa. Artinya momen ya, bukan pencapaian juga sih, momen yang paling Teh Rika anggap bener-bener wah saya bener-bener bangga senang. Apa yang kita bikin ini bisa buat atau jual 1000 kue misalnya gitu atau apa tuh kira-kira? Momen tuh yang paling wah itu sih kalau momen pas lebaran aja sih. Pas banyak order ya? Orderannya membeludak sampai kadang saya tolak ya karena satu kerja memang dikerjain sendiri. Paling yang bantuin kan cuma nyetak-nyetak gitu ya. One man show. Tapi bukan man show juga, one girl show. Wah sampai ngebludak itu lebaran. Kalau lebaran iya. Sebentar, ini cake ini udah berapa tahun posisinya? Cake mah baru. Maksudnya cake dan kue nih itu kan? Kue itu yang lama, yang habis itu kan langsung ke kue kering. Sekitar berapa tahun? Sekitar ada 6 tahun 7 tahun sih kalau kue itu. Kue. Oh, hitungannya. Kalau kue kering lah ya. Kue kering. Selama 7 tahun itu dikerjain sendiri. Dikerjain sendiri paling saudara ponakan yang bantuin. Tergantung order kali ya teh ya. Kalau banyak order mungkin. Nah, ini maksud saya. Itu dikerjain sendiri itu karena apa? Apakah tidak, maaf nih ya, bukan merendahkan ya. Artinya nggak kebayar gitu buat bayar orang lain atau memang apa nih? Membudidayakan. Karena kan ada beberapa memang yang usaha itu dia lebih percaya dengan sendiri. Ada yang memang sayanya nggak sanggup Mang bayar karyawannya walaupun membludak juga nggak seberapa. Atau apa nih kalau di Teh Rika gimana? Kalau sebelum corona itu ya setiap momen lebaran itu kita nyari karyawan buat yang bantuin minimal 2-3 orang. Oh ya. Di momen lebaran banyak amat 2-3 orang. Iya 3 orang atau 3 lah. 2 atau 3 orang Pak. Orang ya mikirnya banyak amat. Belum punya pabrik Pak, doain aja ya. 2 sampai 3 orang. Doain 2 sampai 3 orang aja sih ke handle lah sama suami kan. Itu sebelum corona. Sebelum corona. Nah, setelah pas corona ini nggak berani lah. Bahkan nggak berani ya. Rada ngeri juga kan. Masalahnya di makanan yang betul ya. Langsung kita yang ngolahnya gitu ya. Iya iya. Khawatir ke kualitas. Betul. Ke kualitas. Ya karena tentunya Teh Rika berpikir seperti ini karena memang untuk menjaga kehigienisan nanti untuk konsumen gitu ya. Kualitas ke konsumennya tetap terjaga. Betul. Makanya ngeri. Tapi aya manfaatnya sih coronanya. Apa itu? Suami saya sampai bisa loh bikin kue. Jadi nggak salah. Mantap. Akhirnya tadi begini. Jadi gini gitu. Jadi ngaduk adonan manehna teh. Jadi memang kan ada gitu ya. Iya, momennya itu ya Teh ya. Bahkan lebih dekat lagi kali ya. Itu. Sampai pinter. Jadi udah diserahin sama suami juga ya bantunya. Semenjak corona tuh anak, ponakan, suami, keluarga aja jadi. Jadi emang itu mah memang usaha keluarga family gitu ya Teh. Keluarga aja yang bantuin corona ini loh. Kemarin sih enggak, kita bayar orang karena enggak kepegang. Iyalah bayar orang, masa bayar ini. Tapi untuk kue sendiri, untuk brandnya ini ya maksudnya Teh Rika nih punya satu nama sendiri apa memang belum nih untuk si kue ini udah ya? Udah. Apa itu Teh? Dapur Ratu. Dapur Ratu. Ceritain dong Bu. Dapur Ratu itu gimana? Dapur Ratu ya sebenarnya waktu nyari nama asal aja sih ya. Karena nama sayanya Ratu. Ratu ya. Kerjanya di dapur, dapurnya jadi Ratunya dari dapur. Gitu. Dapur Ratu. Maksudnya ceritain dong Bu, logonya itu dari mana ceritanya? Dari kamu logonya,
nanya lagi. Maksud saya itu. Nah, untuk dapur untuk dapur Ratu sendiri ini lokasinya di mana Teh? Kalau di Taman Pipitan Indah. Taman Pipitan Indah ya, Taman Pipitan Indah. Gitu. Jadi dapur Ratu ini produksinya emang kue kering dan kue basah apa memang apa aja nih? Kue kering, kue basah, kue hantaran nikah untuk orang hajat gitu ya. Jadi bisa ya. Bisa. Catering juga bisa sih, lagi menggeluti nih gitu. di nasi kuning bento. Jangan digeluti Bu. Kasihan ribut ntar geluti. Dimakanin buat kamu. Iya, jadi kalau misalkan nanti kalau ada satu acara gitu ya, kita hanya pengen Teh, kita kue keringnya aja atau kue basahnya aja gitu. Iya, atau kue hujanan ya. Oh, bisa ya. Bisa. Bu, kalau ketawa jangan ditahan, ketawa aja. Iya, jadi dapur Ratu ya, itu di Taman Pipitan Indah. Gitu ya. Selama usaha nih, tadi kan udah susahnya, udah senengnya, harapannya apa sih gitu? Harapan kedepannya. Tapi saya nggak mau jawaban yang standar nih. Harapannya pengen sukses, harapannya pengen itu udah standar. Coba harapan versi Dapur Ratu itu seperti apa? Harapannya sih, maksudnya gimana maksudnya? Harapan keinginannya ke depannya, dalam keinginannya dalam yang sedang dijalani Dapur Ratu ini sendiri ya. Dapur Ratu ini harapan, keinginan atau cita-citanya ingin seperti apa sih arahnya? Ya pengennya sih memotivasi ya untuk ibu-ibu rumah tangga. Nah itu ya. Oh, itu pesan berarti pesannya. Misalkan kita punya hobi apa, bisanya apa, cobalah dikembangkan ya. Iya. Jadi jangan ibaratnya mengharapkan suami walaupun sebetulnya suami juga misalkan sudah bisa mengcover, tapi dia punya hobi, kembangkan itu karena usaha yang mayang kalau kata bahasa Sunda ya, itu ya dari hobi. Betul, karena memang berangkat dari hobi itu lelah dan lain-lain itu nggak kerasa ya Teh. Iya. Betul. Nggak kerasa. Kayak saya COD bawa kek ulang tahun itu kan beban, nggak napas Pak bawa kue ulang tahun itu bener. Pernah customer beli dia bawa sendiri, padahal pakai mobil, nyampe rumahnya ambruk. Oh pernah gitu ya? Iya. Beda sama tukang kuenya yang bawa kan. Kalau tukang kuenya yang bawa, alhamdulillah aman. Karena kita tahu nih. Nah kayak sekarang ini nih gitu kan, kayaknya ada kue apa ini yang bisa kita lihat nih gitu. Nanti kita tayangin di sini. Oh gitu. Harapannya berarti ya pesan buat ibu-ibu yang lain seperti itu ya. Nah, keinginan yang ingin dicapai ke depan nih, Dapur Ratu itu ingin seperti apa sih? Apa sih yang kurang gitu ya selama atau ini? Pengen bikin pabrik gitu, pengen apa? Pengennya sih buka toko aja sih. Buka toko kue ya Teh. Selama ini masih beneran homemade. Karena ini masih beneran homemade, dapurnya di rumah. Bener-bener cuma buka PO, bikinin pesanan yang memang udah dipesen gitu aja. Jadi memang jarang nyetok. Oh gitu ya, karena masih sama jadi fresh terus ya. Fresh karena kan ya itu, karena kita nggak pakai pengawet. Jadi cuma sistem PO aja untuk sekarang. Tapi harapan kedepannya pengen memiliki toko sendiri. Iya, berarti nanti kan Kang Edi nih kalau istri Kang Edi ulang tahun atau anak kan bisa pesen kuenya. Nah iya, cincai lah Pak. Tenang. Siap lah. Terus aja. Kalau memang punya hobi, kita tuh kalau beli apa-apa nggak bilang nanti ya tanya suami dulu. Saya sering banget tuh di PHP kayak gitu dulu. Waktu jual skincare. Saya banget itu. Jadi cenai sukan saya. Ya enggak kayak nengan lah. Barijing temere. Ente banget berarti. Oke gitu. Iya, jadi emang bagus ya. Jadi Teh Rika ini memang dari kecil sudah coba untuk mandiri dan sampai sekarang juga ya pantas. Masih. Teh Rika ini memang disebut tadi Kang Henry tadi ya. Srikandipreneur. Makanya kalau misalkan teman-teman butuh atau ingat karena ini fresh ya. Hubungi langsung nanti. Mau kue ulang tahun, mau kue kering, kue basah gitu ya Teh ya. Di pokoknya dapur hubungi langsung aja. Dan juga ini
yang namanya usaha ya berproses terus. Betul, ya. Sampai 8 tahunan. Jangan menyerah. Proses terus. Segitu aja kali ya. Iya, oke. Makasih banyak nih. Terima kasih Rika udah datang. Sama-sama. Mudah-mudahan. Udah diundang nih. Makasih juga itu nih. Makasih kita udah dikasih juga nih ya. Jadi kita bisa icip-icip. Icip-icip. Oke. Siap, pantengin channel Refresh Design. Saya Bang Henry. Saya Bang Opan. Dan saya Rika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Refresh Podcast Potesan. Keren.